أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاءتهم Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa alihil akhyar. Kepada ibu serta kawan-kawan yang menyimak salawat channel, salam jumpa kembali bersama saya. Insyaallah kita akan membacakan lagi ensiklopedia Mizanul Hikmah karya Muhammad Ray Syahri. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Muhammad Ray Syahri ini adalah hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW dan jalur yang diriwayatkan dari keluarga Rasulullah SAW, dalam hal ini Al-Bait. Sekarang terjemahannya kita bacakan, yaitu terkait dengan momentum hari ini, yaitu momentum wiladah dari Imam Hasan Asy'ari. Kita ketahui Imam Hasan Asy'ari adalah ayah dari Imam Mahdi Al-Muntazar yang sekarang kini sedang gaib, dan beliau adalah imam ke-11 dalam rangkaian imamah dalam Syiah Imamiyah atau Syiah Ahlul Bait dalam hal ini. Kita akan membacakannya dari hadis yang nomor 481. Dalam kitab Manaqib, Abul Qasim Al-Kufi menuturkan, Ishaq Al-Kindi adalah seorang filosof Irak di zamannya. Dia mengarang buku-buku berkenaan dengan kontradiksi Al-Quran dan menyibukkan dirinya dengan hal itu dan menyendiri di rumahnya. Pada suatu hari, salah seorang murid Al-Kindi datang menemui Imam Hasan Asy'ari. Kemudian Abu Muhammad, yaitu Hasan Al-Asy'ari bin Ali ini, berkata kepada murid tersebut, "Tidak adakah di antara kalian orang berakal yang mencegah guru kalian Al-Kindi terhadap apa yang dilakukannya berkenaan dengan kesibukannya mengarang tentang Al-Quran, jadi menulis tentang Al-Quranul Karim?" Murid Al-Kindi itu berkata, "Kami adalah muridnya. Bagaimana mungkin kami berani menantangnya berkenaan dengan ini atau dalam masalah lainnya, jadi terkait dengan Al-Quran maupun hal lainnya?" Abu Muhammad Imam Hasan Al-Asy'ari alaihissalam kemudian berkata kepada murid itu, "Bersediakah kamu menyampaikan amanat Allah yang akan aku titipkan kepadamu?" Dia menjawab, "Aku bersedia." Abu Muhammad alaihissalam berkata, "Pergilah kamu kepadanya, kepada Al-Kindi, dan bersikap ramah di dalam bergaul dengannya. Setelah kamu mendapatkan keramahannya dan dia menjadi senang kepadamu, maka katakanlah kepadanya, telah terlintas di dalam benakku suatu persoalan yang akan aku tanyakan kepadamu, karena persoalan ini memerlukan jawaban darimu. Katakanlah kepadanya, jika sang pembicara datang kepadamu dengan menyampaikan Al-Quran ini, mungkinkah maksud pembicaraannya berbeda dengan anggapan dan pendapatmu? Jika sang pembicara datang kepadamu dengan menyampaikan Al-Quran ini, mungkinkah maksud pembicaraannya berbeda dengan anggapan dan pendapatmu?" Sesungguhnya Al-Kindi bakal menjawab bahwa itu sangat mungkin terjadi, karena dia adalah orang yang mudah mengerti jika dia menyimak. Jika dia telah menjawab seperti itu, maka katakan kepadanya, "Tahukah kamu, boleh jadi sang pembicara menghendaki pengertian yang berbeda dengan pandanganmu, sehingga hal itu berarti dia telah berbicara tidak sesuai dengan pengertian sebenarnya." Kemudian murid itu pergi ke tempat Al-Kindi dan memperlakukannya dengan lemah lembut sampai kemudian dia mengemukakan pertanyaan tersebut kepadanya. Al-Kindi berkata kepadanya, "Ulangi pertanyaan itu." Murid itu pun kembali mengulang pertanyaannya. Kemudian Al-Kindi berpikir dalam hatinya, dan dia melihat bahwa hal itu mungkin terjadi di dalam bahasa dan persepsi. Kemudian Al-Kindi bertanya kepada muridnya, "Katakan padaku, dari mana kamu mendapat pertanyaan ini?" Murid itu kemudian menjawab, "Ini adalah pertanyaan yang terlintas di hatiku
Lalu aku menyampaikannya kepadamu. Al-Kindi berkata, tidak mungkin. Orang sepertimu tidak mampu memahami, mengetahui persoalan ini, dan tidak pula mencapai posisi ini. Oleh karena itu, beritahukan padaku, dari manakah kamu mendapatkan pertanyaan ini? Dia kemudian menjawab, murid itu menjawab, Abu Muhammad Imam Hasan al-Ashkari alaihissalam menyuruhku untuk melontarkan pertanyaan ini kepadamu. Al-Kindi, sang filosof itu berkata, sekarang kamu mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin hal seperti ini muncul dari selain Ahlul Bait. Selanjutnya, disampaikanlah bahwa Al-Kindi menyuruh muridnya tersebut untuk menyalakan api. Lalu ia membakar semua buku yang telah ditulisnya oleh Al-Kindi. Kita memahami bahwa Al-Kindi adalah seorang filosof yang mengerahkan daya akal pikirannya untuk menyusun sebuah buku, termasuk juga menyusun sebuah buku yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Ini tidak terlalu jelas pembahasan tentang apa terkait Al-Quran ini, ada kemungkinan terkait dengan tafsir, dengan upaya memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu muncullah pertanyaan dari Imam Hasan al-Askari yang dititipkan kepada murid dari Al-Kindi itu. Pertanyaannya luar biasa, bahwa apakah mungkin seorang pembawa memahami atau memiliki pengertian yang berbeda dengan yang dibawakannya itu. Jika sang pembicara datang kepadamu dengan menyampaikan Al-Quran ini, mungkinkah maksud pembicaranya berbeda dengan anggapan dan pendapatmu? Gitu. Tahukah kamu boleh jadi sang pembicara menghendaki pengertian yang berbeda dengan pandanganmu sehingga hal itu berarti dia telah berbicara tidak sesuai dengan pengertian sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan ayat-ayat Al-Quran dari segi substansi mungkin bisa berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang seperti kita, para filosof, para ulama, ketika menerjemahkan, menafsirkan, itu bisa berbeda dengan yang dikehendaki oleh sang pembicara, yang dikehendaki oleh yang menulis, atau yang dalam hal ini konteks ini adalah Allah Ta'ala, dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau dengan yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penerima Al-Quranul Karim, atau berbeda dengan yang dimaksudkan oleh para imam yang dalam hal ini menyampaikan maksud-maksud dari Al-Quranul Karim yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi tafsir mungkin gitu. Mungkinkah gitu. Jadi sebetulnya kira-kira substansi yang mana, atau misalkan tafsir yang mana yang harus kita kehendaki, yang kita ambil? Apakah tafsir dari Rasulullah SAW dan keluarganya, Ahlul Bait, A'immah itu, atau tafsir yang kita ambil dari para ulama yang tidak ada kaitannya dengan Ahlul Bait atau dengan Rasulullah SAW? Kira-kira yang mana lebih mendekat pada kebenaran dari substansi dari Al-Quranul Karim tersebut, isi dari Al-Quranul Karim tersebut? Dari sini kita bisa menilai, Al-Kindi juga menilai bahwa sebetulnya yang lebih dekat kebenarannya berasal dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan jalur yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Ahlul Bait atau A'immah al-Ma'sumin. Karena itu di akhir pembicaraan tadi kita ketahui bahwa kemudian Al-Kindi itu membakar buku-buku yang sudah ditulisnya karena mungkin tidak relevan dengan kebenaran yang disampaikan oleh A'immah al-Ma'sumin. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang lain, saya ingin membacakan hadis masih terkait dengan Imam Hasan al-Ashkari. Imam sesudahku adalah Al-Hasan, dan sesudah Al-Hasan adalah putranya Al-Qaim, Imam Mahdi al-Mudawwar, yang dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kesurang-wenangan dan kezaliman. Hadis ini disampaikan oleh Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi adalah ayah dari Imam Hasan Al-Ashkari. Jadi estafeta kepemimpinan itu secara jalur kenasaban dan memang bukan hanya persoalan nasab sih, tapi juga persoalan yang terkait dengan nas yang memang disebutkan bahwa
imam-imam itu sudah disebutkan sampai kepada Imam Mahdi Al-Muntazir itu. Alhamdulillah saya pernah berkunjung ke makam beliau, makam Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Ashkari di Samarra. Waktu itu kita perjalanan pada sekitar malam hari lah, menjelang subuh lah, berpemberangkatan ke sana itu. Dan alhamdulillah cukup ramai suasana dalam mazar dan dalam haramnya, dan terasa tenang, sejuk, dan memang penuh seperti magnet ya. Kalau masuk ke haram imam itu ada ketertarikan untuk masuk, untuk cium sara, kemudian juga berdoa di sana gitu ya. Tapi kita melihat ada tempat yang ada goa yang khusus untuk gua yang tempat gaibnya dari Imam Mahdi Al-Muntazir itu. Terkait dengan keutamaan dari Imam Hasan Al-Ashkari, Muhammad bin Ismail berkata, sekelompok orang dari kalangan Bani Abbasiyah menemui Saleh bin Washif. Saleh bin Ali dan kelompok orang-orang yang menyimpang juga datang menemui Saleh bin Wasif ketika Abu Muhammad alaihissalam dipenjara, ketika Imam Hasan Al-Ashkari dipenjara. Saleh bin Ali adalah orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada Saleh bin Wasif, persempitlah ruang geraknya Imam Hasan Al-Ashkari, dan janganlah kamu memberi kelapangan kepadanya. Jadi kita ketahui bahwa Imam Hasan Al-Ashkari itu dipenjara oleh penguasa Bani Abbasiyah atas perintah jadi atas mungkin sokongan-dokongan dari Saleh bin Wasif dan juga Saleh bin Ali, yang di sini disebutkan sebagai orang-orang yang menyimpang atau orang-orang mungkin yang tidak merasa berkenan dengan kehadiran Imam Hasan Al-Ashkari, mungkin karena faktor pemahaman yang merasa tersingkirkan, merasa kalah dalam urusan-urusan yang terkait dengan ilmu gitu ya. Saleh bin Wasid berkata kepada mereka, apa yang harus aku lakukan terhadapnya? Apa yang harus aku lakukan terhadap Hasan Ashkari? Sementara aku telah menguasakan terhadapnya dua orang yang jauh lebih jahat daripada yang dapat aku lakukan terhadapnya. Ternyata keduanya itu berubah menjadi orang yang sangat tekun ibadah dan salat. Apalagi yang harus aku lakukan terhadap Imam Hasan Al-Ashkari itu? Ternyata aku mengirimkan dua orang yang jahat agar bisa memperlakukan Imam Hasan Al-Ashkari dengan sesuatu yang menderita, yang menyakitkan dan sebagainya. Ternyata ketika berada di dalam penjara itu, dua orang tersebut telah menjadi orang saleh. Kalau ikut berzikir, ikut ibadah, jadi orang yang bukannya jadi pengikut dari Imam Hasan Al-Ashkari gitu. Jadi tidak mempan apa yang dilakukan oleh penguasa terhadap Imam Hasan Al-Ashkari itu. Dan kita ketahui bahwa Hasan Al-Ashkari katanya wafat dalam keadaan kurus kering, kemudian juga beliau itu tidak bisa bergerak kemana-mana karena memang kakinya dirantai dan dikasih pula besi yang agak berat gitu. Jadi betul-betul diperdaya, betul-betul dizalimi oleh penguasa Bani Abbasiyah. Kita akan sampaikan Fatihah kita untuk yang pertama untuk Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, terutama untuk Imam Hasan Al-Ashkari dan Imam Mahdi Al-Muntazir. Bibarakah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.